Salam, selamat malam, selamat menjelang tahun baru bagi saudara sekalian dimanapun kita berada semuanya. Renungan kita di malam akhir tahun 2025 saat ini di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-16 yang saya beri tema kasih karunia Tuhan menyertai kamu. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-16, kiranya Tuhan sendiri sumber damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera terus menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada tanggal 25 Desember malam di jam 9 saya masuk rumah sakit dan rawat inap dan harus rawat inap selama 3 hari, dan tanggal 28 saya keluar dari rumah sakit karena dinyatakan telah sembuh dan harus mengikuti perawatan atau rawat jalan ya. Nah, di sepanjang tanggal 25 sampai tanggal 28 saya melakukan perenungan, dan di dalam perenungan saya selama 3 hari di tempat tembaringan itu, di ranjang ada di rumah sakit itu, ada 3 hal yang saya renungkan tentang hidup ini. Yang pertama itu penjara. Karena apa? Di dalam penjara kita akan diajar memahami betapa pentingnya keleluasaan, kebebasan, baik di dalam bertindak, di dalam berkata, bahkan always di dalam seluruh hidup kita perlu kebebasan atau keleluasaan. Yang kedua, di sana saya mempelajari makna hidup ini untuk mengerti, yaitu rumah sakit. Di dalam rumah sakit kita diajari betapa pentingnya dan berharganya sebuah kesehatan. Baik orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah itu pasti masuk rumah sakit dan mengalami sakit. Yang ketiga yaitu kuburan. Kuburan adalah tempat di mana kebusukan ada dan di mana ada ulat-ulat. Saudara, ketika kita melihat kuburan atau ketika kita melihat ada orang meninggal lalu dikubur, di sana kita akan diajar betapa penting dan berharganya kehidupan ini. Orang kaya, orang miskin, orang lemah, orang kuat akan mengalami yang namanya penjara, akan mengalami yang namanya masuk rumah sakit, dan terakhir yang paling tragis adalah kematian atau kuburan. Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang tahun 2025, 365 hari lamanya, kita telah mengalami kebaikan Tuhan. Kita telah menerima kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun, sepanjang kita mengalami dan menerima kasih karunia itu, kita selalu saja dipenjara. Mungkin kita dipenjara bukan di dalam jeruji besi. Kita dipenjara oleh perilaku hidup yang buruk, tingkah laku yang hidup. Bahkan kita dipenjara tidak bebas karena kita dibelenggu oleh dosa. Mungkin juga di sepanjang tahun 2025 kita mengalami sakit. Sakitnya bukan sakit kronis, mungkin sakit mental, sakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin sepanjang tahun 2025 kita mengalami yang namanya kematian. Mungkin ada yang mengalami kematian fisik, mati lalu dikuburkan, atau lebih penting juga kita mengalami kematian secara rohani. Namun melalui teks ini 2 Tesalonika 3:16 kita diingatkan, diajar betapa pentingnya menjaga segala sesuatu, dan kita boleh melewati, kita boleh lepas dari belenggu dosa, kita lepas dari dipenjara dosa, kita lepas dari rasa sakit, kita lepas dari kematian rohani. Semua itu bukan karena engkau bisa, bukan karena engkau mampu, tapi semua itu semata-mata hanya anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak layak, engkau tidak mampu melewati segala sesuatu itu. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan sendiri sumber damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera terus menerus bagi kamu. Sepanjang tahun 2025 kita sudah mengecap, mengalami, bahkan menerima kasih karunia. Maka ketika kita memasuki tahun 2026 yang hitung beberapa jam ke depan, biarlah kasih karunia itu terus terjadi dalam hidupmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam teologi Kristen yang baik dan benar
Kristus bukan hanya pemberi atau donor dari kasih karunia damai sejahtera itu, tetapi Kristus sendiri adalah damai sejahtera yang sejati itu. Salam dari Kota Batam. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita dalam meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Soli Deo Gloria.